Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Karina Anissa Syahani. Di sini saya ditemani oleh teman saya bernama Mbak Anissa Lutfiah. Yuk kita simak apa saja obrolan kita pada siang hari ini ya. Siang Mbak Anissa. Siang Karin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Karin gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak. Sebelumnya saya sampaikan ya Mbak bahwa obrolan kita siang hari ini akan saya rekam, saya rekam dan saya publikasikan untuk ujian akhir semester saya. Oke. Semester 5 gitu. Bisa berkenan Mbak? Iya, silakan. Ya, terima kasih ya Mbak. Iya. Sebelumnya saya mau tanya nih, apa kesibukan Mbak Nisa di hari-hari ini? Kalau aku mungkin sekarang yang utama tuh kuliah ya. Iya. Kemudian di kampus juga ikut organisasi sih. Oh gitu. Ngomong-ngomong organisasi apa Mbak dan kuliah di mana Mbak Nisa ini? Kalau aku kan di Mercubuana Yogyakarta. Iya. Aku ikut organisasi jurusan HMPS program studi. Oh jadi Mbak Nisa ini mahasiswi bimbingan konseling ya? Di kampus Mercubuana. Iya, Mercubuana Yogyakarta. Di kampus Mercubuana itu ada kalau nggak salah 3 kampus ya? Iya betul. Itu Mbak Nisa kuliah yang di mana? Kalau untuk BK sendiri itu kan pendidikan. Iya. Itu di kampus 2 sih. Oh di kampus 2 gitu. Mbak Nisa ini ngekos atau tinggal di mana? Kalau aku ngekos karena aslinya Jakarta kan. Oh aslinya Jakarta gitu. Udah lama Mbak ngekos di Jogja? Mungkin baru dari bulan Maret kali ya. Udah berapa bulan ya? Lupa. Oh gitu. Naik apa waktu ke sininya? Kalau aku kereta sih, aku suka kemana-mana naik kereta. Oh gitu. Perjalanan kurang lebih berapa Mbak kalau sini Jakarta? 8 jam. Oh 8 jam gitu. Oh ya kembali lagi tadi kan ngomong Mbak Nisa bilang ya kalau ikut organisasi di kampus gitu. Ngomong-ngomong menjabat jadi apa Mbak Nisa di organisasi itu? Kalau aku sekarang, aku kan ikut 2 periode. Iya. Sebelumnya juga aku ikut organisasi itu dan lanjut lagi. Untuk Iya. periode ini aku kebetulan ketua himpunannya. Oh iya. Oh keren banget. Alhamdulillah. Jadi kalau buat periode sebelumnya itu jadi apa? Kalau periode sebelumnya itu aku koordinator divisi, ada namanya divisi konselor. Oh itu ngapain aja Mbak? Kalau divisi konselornya Ya. itu ini sih lebih ke mungkin kita mengajak teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran konseling sebaya, Iya. melatih ya, karena kita kan perlu di bimbingan konseling ini harus banyak-banyak latihan gitu. Mungkin kayak gitu aja. Terus kalau yang periode kedua ini yang jadi ketua gitu ya Mbak? Iya. Keren banget ya Mbak. Itu ngomong-ngomong Mbak Nisa itu jadi ketua itu karena keinginan sendiri mencalonkan atau dicalonkan oleh kandidat lainnya gitu Mbak? Kalau aku kebetulan sebelumnya itu kan aku ini ya nggak terlalu ambis orangnya tuh, jadi nggak ada niat sama sekali untuk jadi ketua sebenarnya. Tapi ternyata jadi dalam himpunan itu kan ada dosen pendampingnya. Nah, sama dosen pendampingnya ini aku dipilih untuk calon kandidat ketua periode 2021-2022. Jadi dipilih sih bukan karena keinginanku awalnya. Oh kayak gitu. Terus apa sih Mbak dikalikutnya jadi ketua gitu kan, itu orang nomor 1 ya kan di organisasi gitu. Nah, kalau untuk itu karena awalnya itu kan aku dipilih, jadi sebenarnya posisiku itu siap nggak siap sih. Jadi kayak ya misalkan maju juga oke, tapi PR-nya harus banyak belajar lagi kan, karena sama sekali aku nggak ada pengalaman mimpin gitu. Tapi
juga ada keinginan buat mundur gitu sebenarnya pas di awal tuh. Tapi setelah dijalanin dan kebetulan aku yang terpilih jadi ketua gitu kan. Ternyata ya alhamdulillahnya teman-teman pengurus lainnya tuh mau diajak kerja sama gitu. Jadi bisa ngejalanin organisasinya bareng kan. Nah, untuk lika-likunya ya mungkin seperti di organisasi pada umumnya sih. Kayak ada kendala internal, eksternal gitu. Itu kayak biasanya kan kalau di organisasi kan ada program gitu ya Mbak. Kayak program apa aja gitu loh yang udah Mbak bisa jalankan gitu selama jadi ketua mungkin gitu. Apakah maksudnya anggotanya aktif atau pasif atau gimana gitu? Kalau untuk program, sebenarnya program itu lebih banyak dipegang sama teman-teman pengurus ya divisi karena tugasku itu kan bertanggung jawab atas mereka gitu. Jadi mereka yang buat, kemudian aku sebagai penanggung jawabnya. Jadi ketika mereka yang ngejalanin juga, ya aku ada di sampingnya buat sebagai penanggung jawab gitu kan. Jadi mungkin program yang teman-teman laksanain itu kebetulan kan waktu periode aku itu online. Karena masih pandemi waktu itu kan. Yang periode kedua? Iya, dua-duanya sih sebenarnya. Cuman ketika aku jadi ketua ini kan jadi lebih kerasa gitu ya kerjanya. Untuk yang program yang udah terjalani itu kebanyakan online. Kayak misalkan webinar, terus waktu itu ada juga konsepnya itu BK Go to School kan. Tapi itu pun dilaksananya online kan, biasanya go to school gitu sekolah gitu kan. Ya cuman karena ya terhalang pandemi kita online dan untungnya terlaksana gitu. Maksudnya itu juga sebuah hal baru loh. Ya, kita sebelum pandemi nggak kepikiran kan kalau bisa lo ngelakuin sesuatu go to school tuh secara online. Tapi ternyata ya bisa, dan untungnya sekolah juga ada yang mau diajak kerja sama. Terus juga webinar kayak apa ya, sharing, terus untuk sosialisasi, ya untuk mengembangkan potensi baik dari pengurus MPS-nya sendiri maupun untuk anggota dari mahasiswa BK yang umum kayak gitu. Terus mungkin yang paling besar yang kita lakuin itu adalah webinar seminar internasional. Itu kebetulan baru diadain akhir Juli kemarin itu. Keren banget ya Mbak. Ya alhamdulillah. Itu berarti dengan pembicara dari luar gitu Mbak? Iya betul. Dari kita kalau syaratnya itu kan harus ada minimal 3 negara ya untuk dikatakan jadi seminar internasional. Nah itu kita mengundang pembicara dari luar, kemudian ada kerjasama juga dari profesor di universitas dalam negeri. Gitu kan. Keren banget loh, maksudnya bisa sekelas itu yang ngadain berarti himpunannya Mbak Nisa kan gitu. Dari himpunan mahasiswa tuh bisa mengadakan kayak acara tapi lingkupnya internasional gitu. Itu pesertanya banyak Mbak yang ikut? Alhamdulillah banyak sih ya, kita mencapai target lah. Dan itu sebenarnya nggak nyangka banget kalau bakal terlaksana ya. Mungkin itu di awal tuh kita belum ada rencana itu. Jadi kebanyakan mungkin ini sebuah keunikan sih dalam organisasi kami tuh, karena kebanyakan program yang kami jalankan malah program-program yang idenya itu muncul secara tiba-tiba kayak gitu. Karena kita kan awalnya online, secara tiba-tiba juga kita berubah jadi offline secara perkuliahan. Jadi ketika kita dari online ke offline itu kan dinamikanya beda. Kita jadi bisa ngumpul langsung, iya betul, dengan para pengurus dan para dosen. Nah ketika ngumpul secara langsung itu ternyata makin banyak yang bisa dikembangkan. Salah satunya itu tadi kita bisa bikin acara sebesar itu, kerjasama dengan para dosen, dan akhirnya lahir dan terlaksana acara tersebut di program studi kami. Gitu.
Jadi acara yang udah dilaksanakan itu kayak seminar Iya. kayak gitu ya. Terus menurut Mbak Nisa itu kayak efektif mana sih kayak apa ya, acara dilakukan online sama offline gitu? Kalau untuk acara offline, sebenarnya aku itu baru ngerasain mungkin acara PKKMB ya, penyambutan mahasiswa baru. Oh iya. Iya. Kalau tadi enakan mana ya? Enakan mana ya secara budget, secara pelaksanaan itu sebenarnya enakan online Karena nggak ribet gitu ya. persiapannya juga Kayak ibaratnya gitu. butuh di belakang layarnya Iya. gitu kan, yang apa ya, ribetnya itu hari sebelumnya. Kalau offline itu kan wah banyak banget yang harus diatur lah, dan untuk bisa menghasilkan acara yang sempurna itu kan banyak persiapan. Kalau offline itu sepengalamanku ya nggak terlalu mudah lah untuk dilaksanakan, apalagi sebelumnya kita kan online. Jadi online selama mungkin kurang lebih 2 tahun ya, itu kan secara nggak langsung mengubah kebiasaan kita gitu. Dari kita yang biasa online terus tiba-tiba offline lagi. Iya. Itu kita harus ibaratnya kayak mulai sesuatu yang baru gitu. Kita harus adaptasi lagi dengan yang offline itu juga jadi PR. Kenapa bisa dibilang sulit ketika mau menyelenggarain acara offline itu. Oh, jadi kayak ngerasa kaget gitu Iya, nggak sih betul, Mbak? kaget. Maksudnya sebelumnya tuh offline sebelumnya online maaf jadi offline gitu Iya. ya, yang harus kita tuh bener-bener harus kayak kalau rapat harus tepat waktu, harus maksudnya kalau acara offline kan butuh effort lebih gitu kan daripada acara online gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, bagaimana kayak Mbak Nisa tuh mengatur waktu gitu loh antara menjadi posisinya menjadi ketua HMPS dengan sebagai mahasiswa gitu. Kalau itu sebenarnya ya ngatur prioritas yang pertama kan, karena ya aku sadar prioritasku kuliah gitu, walaupun posisiku di himpunan juga penting gitu. Iya. Tapi untuk ngurus himpunan itu menurutku bisa di samping yang kuliah itu. Jadi ya ketika lagi nggak ada jadwal kuliah atau setelah kelas, setelah jadwal kuliah kosong, itu baru ngurusin yang di himpunan gitu sih. Kalau aku tuh kan orangnya sebenarnya lupaan ya. Iya. Jadi aku ngandelin catatan sih, kayak aku catat aku ngapain aja hari ini atau minggu ini atau bulan ini, tanggal-tanggal penting untuk yang ada acara, yang ada kegiatan itu aku tandain. Jadi ketika ada jadwal baru lagi, aku bisa masukin di yang belum ada jadwal gitu. Gitu. Terus Mbak Nisa ini kayak selain kayak jadi pernah nggak sih ikut kayak kegiatan kan biasanya ada tuh ya kayak misalkan kerjasama antara univ mana gitu, pernah mengikuti gitu nggak? Untuk kerjasama mungkin apa ya, dari himpunan itu banyak sih undangan kerjasama. Mungkin ini sih berbentuk media partner, jadi kita mensupport ya kerjasama antar himpunan satu universitas maupun beda universitas. Itu sering banget kita dapat undangan gitu. Jadi ada lah kerjasama. Ada juga. Menurut Mbak Nisa kalau apa ya, ikut organisasi gitu penting nggak sih buat buat diri Mbak Nisa atau buat orang-orang yang mungkin apa ya di sana yang kurang produktif gitu loh, kayak misalkan penting nggak ikut organisasi itu bisa membangun relasi atau apa gitu loh? Kalau aku pribadi sih setelah aku ngerasain ya mungkin aku baru nyadar itu pentingnya. Tapi mungkin nggak bisa maksain, kita kan setiap orang kan beda pandangan ya. Iya. Ya kita nggak bisa maksain kita, walaupun gimana ya, seberapa sering aku bilang ayo ikut organisasi ini tuh penting, tapi kalau orang lainnya emang prioritasnya nggak ke situ, minatnya nggak ke situ, nggak bisa dipaksain gitu loh. Tapi kalau misalkan aku menurutku penting karena banyak banget perubahan baik yang
aku rasain ketika setelah bergabung dengan organisasi sih, apalagi terutama setelah offline ini ya. Iya. Karena kerasa banget kerjanya, dan ya mungkin ya seperti yang disebut Karin tadi, relasi itu juga sih. Aku kayak ya banyak kenal orang-orang baru, sesama ketua himpunan, terus Iya. pengurus-pengurus himpunan lain dari universitas lain, itu banyak kenal juga karena organisasi itu. Dan akhirnya jadi misalkan butuh bantuan, itu kan bisa saling kontakkan Iya. gitu kan. Oh, ini bagi satu ikut organisasi itu kayak penting banget gitu ya buat kita lebih berkembang, kita lebih maju, dan juga tentunya bisa menambah relasi gitu. Terus Mbak Nisa pernah nggak sih sebagai mahasiswa itu kayak apa ya, di kampus itu ikut lomba-lomba gitu loh Mbak? Kalau lomba sih mungkin aku nggak terlalu ambis di akademik ya. Iya. Tapi mungkin ya pernah ikut membentuk tim kan. Kalau di program studiku itu dosen pendampingnya itu sangat suportif kan. Iya. Jadi ngarahin untuk ikut ini itu gitu. Itu beberapa kali dibentuk tim untuk pekan kreativitas mahasiswa atau PKM itu. Iya. Ya, jadi kita bikin artikel, proposal untuk diajukan kayak gitu kan. Terus aku pernah ikut juga itu apa ya, sebenarnya bukan lomba sih, cuma mungkin itu ajang konferensi. Di mana itu Mbak? Itu penyelenggaranya itu kan Ikatan Pelajar Australia ya. Oh gitu. Iya, jadi mereka menyelenggarakan konferensi itu. Jadi kita diminta, jadi ada 2 pendaftar kan. Iya. Ada yang sebagai presenter dan sebagai audiens aja, kayak nyimak webinarnya gitu. Iya. Nah, aku ikut yang presenter, jadi aku submit abstrak gitu. Nanti alhamdulillahnya aku lolos, kan dikirim beberapa dari program studi dan aku salah satunya yang lolos. Iya. Jadi aku presentasiin abstrakku itu di depan para penguji penyelenggaranya. Berarti tuh pakai bahasa Inggris gitu Mbak? Iya, karena internasional kan. Iya. Sebenarnya itu kalau acaranya di sana itu kan udah diselenggarain secara offline ya. Iya. Jadi di kampus sana gitu. Tapi karena ya keterbatasan waktu dan biaya, jadi aku memilih untuk presentasinya online aja sih. Jadi hybrid gitu loh modelnya di sana itu. Padahal kalau misalkan itu bisa terbang ke Australia loh Mbak. Iya Iya. kan, lumayan jajan gratis gitu kan. Itu berarti mati univ ya? Iya, bisa dibilang mewakili. Oh gitu, keren banget sih Mbak Nisa. Maksudnya apa ya, bisa membagi waktu gitu loh, bisa lain jadi ketua, terus jadi mahasiswa, terus masih ikut kayak apa kegiatan tadi seperti apa tadi presenter gitu ya. Ini sampai kapan Mbak Nisa jabat ketua ya? Kebetulan ini udah di akhir periode sih, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lagi tuh bakal ada pergantian periode baru gitu. Makanya aku udah nggak terlalu sibuk sih sekarang ini, karena ya udah nggak banyak program-program yang perlu dilaksanain. Oh jadi ini udah mulai open recruitment gitu ya. Iya. Buat mencari anggota lain gitu. Iya. Niat Mbak Nisa mau 3 periode nggak nih? Alhamdulillah, ya mungkin karena aku udah semester 5 ya sekarang. Jadi Iya. kayaknya aku lebih fokus ke kuliah dulu aja sih. Apalagi syarat-syarat untuk lulus itu kan banyak ya. Dan Iya. salah satunya juga mungkin kita harus ada publikasi kayak gitu. Mungkin aku akan fokus ke situ aja, akademik. Oh jadi berarti udah mulai di semester 5 aja, maksudnya sibuk ikut organisasi gitu. Iya. Berarti nggak ada niatan mau lanjut lagi nih? Iya, nggak ada sih. Kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Mau tanya apa lagi ya? Mungkin Mbak Nisa udah merasakan kayak pusing gitu nggak sih? Udah
mungkin ini udah memasuki semester tua kan, udah apa ya, semester tingkat akhir, masuk tingkat akhir gitu, kayak udah kerasa belum stresnya, atau mungkin udah banyak tugas atau gimana gitu? Nah, kalau aku sendiri ya sebenarnya nggak dibawa stres gitu, karena mungkin yang aku rasain adalah lebih padat aja jadwalnya dibandingkan semester sebelumnya. Iya. Kalau untuk stres, untuk pusing sih nggak aku bawa kayak gitu, karena aku tuh orangnya ini sih sugesti banget. Jadi ketika aku merasa aku bawa stres, aku pusing banget banyak tugas, itu malah nggak baik buat aku malah tugasku malah jadi terbengkalai, nggak aku kerjain. Betul. Kayak ya sebaiknya aku mikir positif aja lah dengan kepadatan yang menyerang gitu. Jadi semuanya kayak dijalani mengalir aja gitu. Jadi nanti buat beban pikiran kalau dipikirin terus menerus gitu ya. Seperti itu ya Mbak. Terus Mbak Nisa kayak apa ya, pikiran untuk kedepannya nanti gimana gitu apa? Untuk kedepannya ya mungkin itu dia ya, prioritasku, aku prioritasin kuliah, kemudian maksudnya di akademiknya. Iya. Sebenarnya sih aku sih pengen apa ya, nyari kesibukan lain gitu supaya ya lebih produktif lah. Kayaknya bosen gitu kalau misalnya ya niatnya sih pengen fokus akademik, tapi kayaknya membosankan gitu. Apalagi aku orangnya bukan yang ambis gitu, jadi kayaknya nggak betah di depan lama-lama di depan tugas kayak gitu. Iya. Ya aku harapanku ke depan mungkin aku pengen bisa nemuin hobi baru atau kesibukan baru yang ada manfaatnya juga ya pastinya, yang bisa aku lakuin di sela-sela kuliah, dan aku ngikutin apa yang mengalir di depan aja sih, dan aku usahain aliran itu aku buat ke arah yang lebih baik. Ada target nggak Mbak mau lulus berapa tahun gitu ya? Kalau misalkan target ya, aku sebenarnya tuh nggak ada. Dan misalkan orang-orang bilang, pengen 3,5 tahun lulus, ya sebenarnya pengen juga. Tapi aku ngerasa terus abis itu ngapain gitu kalau lulus cepet tuh, karena aku sendiri belum ada bayangan untuk kedepannya setelah lulus kuliah tuh apa yang pasti aku lakuin gitu ya. Mungkin sekarang kayak banyak pilihan dan aku nggak tahu nanti pastinya tuh aku mau ngapain gitu, baru angan-angan, baru bayang-bayang aja gitu kan. Jadinya ya aku lebih menikmati apa yang aku jalani gitu. Tapi ya kalau bisa lulus lebih cepat 3,5 tahun mungkin ya alhamdulillah. Ya semoga aja bisa lanjut lagi kan Mbak. Ya semoga aja Mbak Nisa bisa menjalani kedepannya dengan baik, dengan semoga jadi orang sukses gitu. Semoga ya apa yang Mbak Nisa cita-citakan dapat terwujud gitu sesuai harapan gitu ya. Ya untuk Karin juga. Ya amin, terima kasih gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami obrolkan gitu ya. Mungkin kalau ada lain waktu kita bisa ngobrol lagi gitu. Terus udah banyak banget nih guys obrolan kita pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi apa ya, mungkin bisa jadi gambaran kita gitu loh. Bisa mencontoh Mbak Nisa bisa menjadi apa ya, ketua sekaligus mahasiswa yang mungkin itu tidak mudah dilakukan bagi setiap orang gitu. Terima kasih sudah mau ngobrol tipis-tipis dengan saya gitu ya. Gitu. Terima kasih kembali Karin. Asik juga ya. Iya. Terima kasih guys. Selamat siang.